Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Syabiro, selaku host pada acara We The Best kali ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan kemarin kita sudah berbincang santai bersama Mbak Alkaron, kali ini kita akan berbincang santai bersama Kepala Badan Bahasa, influencer, dan dua perwakilan netizen dari seluruh Indonesia. Langsung aja kita perkenalan dulu dari Kepala Badan Bahasa kita. Kepada Ibu Sepia dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Syabi. Halo semuanya, apa kabar? Halo Ibu, baik. Halo, baik Ibu. Oke, semoga selalu berada di keadaan yang sehat selalu ya Ibu. Ya. Nah, langsung aja kita kenalan sama influencer kita yaitu Mas Ricci. Halo Mas Ricci. Halo Mbak Sabiros. Halo juga Ibu Sepia dan halo juga semuanya. Halo. Gimana nih Mas kesehariannya? Apa tetap berada di rumah aja? Untuk saat ini kita tetap berada di rumah untuk menjaga diri kita dari virus COVID-19 ini. Oke. Nah teman-teman gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita kenalan sama netizen kita yang gak kalah cantik nih. Ada Mbak Desi dan Mbak Ulan. Halo. Halo Mbak Sabi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Riki. Halo semuanya, selamat pagi Mbak Sabiros, Ibu Sepia dan Mas Ricci. Halo juga. Pagi. Oke, karena tadi kita udah kenalan sama orang-orang penting yang akan hadir di acara kita, pastinya mau dong kenalan dulu sama topiknya. Nah, topik hari ini adalah penggunaan bahasa Indonesia di belakangan ini. Pastinya teman-teman tahu dan gak akan lagi asing dengan adanya penggunaan kata-kata kasar di kehidupan sehari-hari. Seperti mungkin anak muda berbicara yang tidak pantas. Lalu ada juga kalangan milenial yang menggunakan bahasa asing dalam kebudayaan mereka berkomunikasi. Seperti menambahkan kata which is dan literally. Lalu juga muncul beragam istilah baru seperti kepo, slow, dan lain-lainnya. Nah, karena hari ini merupakan topik yang krusial, karenanya kita mengundang dari beragam pandangan, yaitu dari influencer, bagaimana dia selaku agen sosial dalam menjadi panutan mungkin di media sosial kita semua. Lalu ada Kepala Badan Bahasa yang mengerti bagaimana bahasa Indonesia dipergunakan seharusnya. Dan yang ketiga ada netizen kita yang mewakili perwakilan netizen seluruh Indonesia dalam mengungkapkan pandangannya dalam menggunakan penggunaan bahasa Indonesia di kesehariannya. Oke, kita langsung aja nih. Berdasarkan dari masalah yang tadi saya tuturkan, kita mau dengar pandangan dari Ibu Kepala Badan Bahasa terlebih dahulu. Bagaimana nih Ibu terkait masalah-masalah yang tadi saya sebutkan? Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mas Syabi. Menurut saya, penggunaan bahasa oleh milenial saat ini itu bahasa gaul ya, biasa dibilang. Sebenarnya itu nggak dilarang atau nggak dihindari. Itu kan emang biasanya terjadi juga kan sehari-hari. Nah, secara umum masyarakat kita juga menggunakan bahasa Indonesia kan untuk berkomunikasi, bekerja, belajar, dan lain-lain. Sebenarnya saya juga nggak khawatir sama itu. Saya yakin bersamaan dengan waktu dan usia penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi milenial saat ini akan semakin baik. Nah, inilah tugas kami di Kepala Badan Bahasa. Salah satunya, kami mengimbau, mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak muda. Karena kami memiliki pandangan bahwa masih banyak anak muda yang menganggap bahwa fungsi bahasa Indonesia itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai jati diri bangsa, dan terutama sudah menjadi alat pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu, Mbak Syabi. Oke, terima kasih Ibu Sepia. Langsung saja kita beralih bagaimana tanggapan dari influencer kita nih, selaku orang yang sering dan mungkin banyak berinteraksi dengan beragam macam orang. Bagaimana nih Mas Ricci terkait tanggapannya?
Baik, Mbak Sabira, saya akan memberikan tanggapan saya. Jadi kalau menurut saya ini, penggunaan bahasa gaul ini di kalangan remaja kita itu sudah semakin parah. Mereka biasanya juga sudah tidak tahu diri untuk menggunakan bahasa gaul tersebut, seperti mereka menggunakannya terhadap orang-orang lebih tua, terus dalam tingkat profesionalitas, mereka tuh juga tidak menyadari bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Mereka juga sudah terlalu melampaui ekspektasi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka itu sudah tidak ada lagi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, mereka sudah tidak sadar. Jadi itu menurut saya, Mbak. Jadi sudah sangat parah untuk penggunaan bahasa gaul ini. Anak-anak kita sudah tidak tahu batasan diri mereka, Mbak. Oke, cukup kritis ya tanggapannya. Pastinya kalau misalkan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia yang cukup parah di kalangan anak muda, boleh dong kita dengar tanggapan dari perwakilan netizen seluruh Indonesia. Kita mulai dari siapa nih, Mbak Wulan dulu atau Mbak Desi dulu? Saya dulu kali ya, Mbak Sabiros. Oke, boleh banget nih Mbak Wulan, silahkan. Oke, Mbak Sabiros. Jadi, menurut saya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan milenial saat ini masih jarang diterapkan. Bahasa gaul atau tidak baku sudah menjadi bahasa keseharian di kalangan milenial. Saya khawatir ke depannya masyarakat semakin jauh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kalau dari Mbak Desi bagaimana nih tanggapannya? Ya, menurut pendapat saya sih kurang lebih sama seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sepia sama Mas Ricci juga dan Mbak Wulan. Karena sepengamatan saya zaman sekarang itu banyak banget anak muda yang gunain kata-kata yang nggak baku gitu dalam kesehariannya. Begitu kadang nggak jarang juga mereka tuh gunain kata-kata yang kotor dan kasar gitu kepada sesama sebaya. Sebenarnya sih tuh nggak masalah kalau konteksnya bercanda, tapi kan kalau misalkan hal itu terus dilakuin terus jadi kebiasaan kan jadinya kurang baik juga. Terus banyak juga kan anak muda sekarang yang seneng banget tuh menggunakan bahasa asing. Sebenarnya sih nggak masalah juga kan gunain bahasa asing secara kita hidup di era globalisasi. Tapi banyak banget anak muda yang kayak campur-campur gitu bahasanya, dan itu yang membuat bahasa Indonesia jadi sedikit berkurang nilainya. Itu menurut pendapat saya, Mbak Sabi. Oke. Nah, para penonton sekalian, kalian sudah mendengar beragam pendapat dari Kepala Badan Bahasa kita, dari influencer kita, lalu dari dua netizen kita. Terdapat pandangan yang berbeda. Ada satu yang mengatakan bahwa memang sudah parah, ada lagi yang mengatakan bahwa tidak apa-apa. Nah, kalau misalkan saya boleh tanya nih kepada Ricci sendiri, Mas Ricci, gimana nih kalau misalkan tanggapan Mas terhadap munculnya istilah-istilah baru? Kira-kira baik atau tidak sih? Baik, Mbak Sabiras. Jadi kalau menurut saya untuk munculnya istilah-istilah bahasa baru seperti kata which is literary gitu, sebenarnya boleh-boleh saja untuk digunakan pada kehidupan sehari-hari. Namun konteksnya itu biasanya harus digunakan hanya dalam lingkungan circle pertemanan kita. Untuk profesionalitas, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi penggunaan bahasa-bahasa gaul seperti itu harusnya hanya kita gunakan dalam lingkungan pertemanan kita saja. Seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau menambahkan gak nih terkait pandangannya dari keberadaan istilah-istilah baru di penggunaan bahasa Indonesia kita? Oke, Mbak Syabi, mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Mbak Wulan, Mbak Desi, dan Mas Ricci. Kalau penggunaan bahasa gaul seperti itu memang layak ya jika untuk teman sebaya. Namun berbeda lagi jika seperti profesionalitas gitu.
contohnya kayak ada seminar untuk tujuan tertentu. Misalnya nih, Mbak Desi masuk dalam program studi bahasa Prancis dan seminarnya dia menggunakan bahasa Prancis, yaitu memang harus dilakukan. Kalau misalnya Mbak Desi menggunakan bahasa Inggris, kemudian ada seminar internasional, bisa menggunakan bahasa asing tertentu, ya silakan. Karena itu untuk meningkatkan kapasitas diri untuk kebutuhan tertentu, itu sangat dibolehkan. Bahasa Jepang, bahasa Arab, dan bahasa asing lainnya boleh dikuasai. Sekali lagi itu tidak dilarang. Namun ya memang harus bijak dalam menggunakan bahasa. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas tambahannya. Kalau misalkan saya boleh menarik kesimpulan, berarti memang keberadaan bahasa gaul di keseharian kita tidak bisa dihindari. Ada lagi bahasa-bahasa dari budaya asing memang juga tidak bisa dihindari, karena dari perkataan Mbak Desi yang telah disampaikan bahwa adanya kita tinggal di arus globalisasi sehingga tidak bisa menolak begitu budaya-budaya luar yang masuk ke bangsa kita. Hanya saja kekhawatiran yang lain muncul, yaitu takut akan tergerusnya jati diri bangsa kita dalam penggunaan bahasa Indonesia di keseharian kita. Maka dari itu ditegaskan kembali oleh Mas Ricci bahwa penggunaan bahasa Indonesia di era profesionalitas harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Begitu kan ya? Ya, seperti itu Mbak Sabiras. Oke. Dan juga ada lagi warning yang lain, yaitu pada anak-anak muda dan anak-anak yang masih di bawah umur perlu pengawasan dari orang tua mereka untuk tidak mencontoh bahasa-bahasa yang kurang baik ataupun kasar, karena seringkali kalau misalkan kita suka temukan ada aja kan ya anak kecil tiba-tiba ngomongnya kasar banget ke orang dewasa. Bener gak nih? Iya benar Mbak Sabi. Nah, karena itulah kira-kira kesimpulannya bagaimana kita harus bijak dalam menghadapi dan menggunakan bahasa kita di keseharian kita dan di ranah profesionalitas. Nah, kalau misalkan tadi Mas Ricci bilang kalau misalkan di era profesional itu kita dan teman-teman Mas Ricci masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, boleh banget dong kalau misalkan Ibu Sepia ngetes kita nih, bener gak sih kalau misalkan kita memang paham dan mengetahui bahasa Indonesia yang benar? Baik, Syabi, mungkin saya akan melakukan games ya. Lagi pula kan beberapa waktu saya juga sudah menyiapkan game mengenai tebak kosakata bahasa Indonesia, mengenai kata baku dan tidak baku. Nah, di sini nanti kalian akan melatih kemampuan kalian mengenai seberapa jauh kalian tahu bahasa baku dan tidak baku. Saya izin share ya. Oke, boleh banget nih. Silahkan, Ibu. Bagaimana, sudah terlihat atau belum? Sudah terlihat Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Jadi dalam permainan ini akan disediakan dua pilihan kata di antara kata baku dan tidak baku. Nah, kemudian di sini kalian akan melatih kemampuan kalian. Jadi kalian boleh pilih salah satu mana yang benar di antara dua kata tersebut. Oke, ini yang pertama. Silahkan atau silakan? Silakan Bu. Silakan. Silakan, Bu. Ini saya boleh ikut kan ya? Saya mau ikut nih. Silakan, Bu. boleh. Silakan Ibu. Oke. Silakan, Bu, yang benar. Iya Bu. Nah, saya memilih yang silakan Bu. Yang tidak pakai H ya? Ya Bu, benar sekali. Ya. Oke, betul sekali. Alasannya ya itu karena KBBI tidak ada kata dasar sila, tapi adanya sila. Sila itu artinya sudilah kiranya, yang berarti perintah yang halus, seperti Pancasila. Nah, ini kemudian kata yang kedua, sekedar atau sekadar? Sekadar Bu, sekadar. Benar.
Bagaimana dengan Mbak Wulan? Sekadar, Saya tidak mendengar Anda. sekadar betul. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, sekedar salah. Yang benar sekadar. Pintar kalian. Karena emang kata dasar kedar itu tidak ada, adanya kadar, maka yang benar itu sekadar. Kemudian ini, kata ketiga. Imbau atau himbau? Imbau. Himbau tanpa hak. Imbau, Bu. Tanpa hak. Imbau. Tanpa hak. Oke, makin mantap ya makin kesini. Karena benar jawabannya imbau. Yang berarti panggilan, seruan, dan ajakan. Kemudian kata ini, handal atau andal? Andal, Bu, yang tidak Andal. menggunakan. Andal, Bu. Tanpa hak. Anda. Ya, betul sekali. Pengejaan yang tepat adalah andal. Makin pintar ya makin kesini. Oke, merubah atau mengubah? Mengubah. Mengubah. Merubah. Oke, kita lihat. Mengubah. Mbak Desi salah ya. Yang benar itu mengubah. Karena kata dasarnya ubah. Kalau rubah itu kan hewan. Gak mungkin dong kalau manusia kita rubah jadi rubah gitu binatang. Jadi yang lebih tepat mengubah ya. Oke, kemudian resiko atau risiko? Risiko, Bu. Risiko. Oh, Risiko. Yang tidak menggunakan huruf E. Risiko. Oke, benar. Menggunakan huruf I. Ya, betul. Yeay. Terima Yeay. kasih. Yes. Ya, hanya itu saja ya. Sama-sama Ibu. Ini udah nih gamenya, cuma segini aja. Doang, Udah, Bu. saya cuma menyiapkan. Ya, Bu, nggak ada satu. yang lain lagi, Bu. Saya, Bu. Tidak ada. Saya tidak menyiapkan apa lagi. Maaf ya. Nah, Ya, apa-apa. Mungkin di kesempatan lain kita Kayaknya bisa. jadi pada ketagihan nih. Seru banget gamenya. Gimana nih tadi Mbak Wulan, Mbak Desi, dan Mas Ricci? Benar dan salah berapa? wah, saya benar semua dong. aduh. Saya salah satu. Karena keliru tadi. Keren Yang merubah. banget. Tadi saya juga sempat salah 2. Berarti tandanya kita memang harus belajar lagi untuk meningkatkan kapasitas diri kita dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar kan Ibu? Iya, betul sekali Mbak Syabi. Oke, kira-kira boleh gak ya saya ingin mendengar kesimpulan dari permainan game atau kesan apa yang dirasakan oleh Mbak Desi nih terkait dari pas kita main game. Gimana nih Mbak Desi? Perasaannya senang sih, dan tentunya kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia juga nggak kalah keren sama bahasa asing lainnya gitu. Terus kita juga harus sering-sering melatih supaya kosakata kita tuh dalam bahasa Indonesia bertambah, nggak cuma kosakata bahasa asing aja yang bertambah gitu. Karena banyak banget kosakata bahasa Indonesia yang jarang diketahui sama anak-anak muda zaman sekarang. Seperti itu, Mas Abi. Setuju banget. Gak semua bahasa Indonesia yang baik dan benar dipahami dan diketahui oleh teman-teman kita di luar sana. Oke, teman-teman, karena sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan acara kami We The Best bersama Ricci, Mas Ricci, dan Kepala Badan Bahasa kita, juga 2 perwakilan netizen dari Indonesia. Kurang lebihnya itulah yang bisa kita semua tampilkan, berbagi pandangan terkait masalah-masalah penggunaan bahasa Indonesia di sekitar kita. Tentunya di sini saya ingin mengingatkan bahwa bijaklah dalam menggunakan bahasa, karena menuruti dan mengikuti budaya asing dari luar, kita menjadi menghilangkan eksistensi
dari penggunaan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Kurang lebihnya itu saja. Terima kasih kepada Ibu Sepia selaku Kepala Badan Bahasa yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kita. Lalu terima kasih kepada Mas Ricci selaku influencer yang sudah berbagi pandangan bersama kita, dan juga terima kasih kepada Mbak Desi dan Mbak Wulan selaku perwakilan dari netizen seluruh Indonesia. Kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga Mas Sabi. Terima kasih. Mbak Sabi dan semuanya. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih untuk perwakilan